Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang senyawa aromatik ya, atau juga bisa dikenal sebagai phenolic compounds ya. Jadi apa itu senyawa aromatik? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi apa saja yang akan saya jelaskan pada kuliah kali ini adalah terkait bagaimana struktur dari senyawa aromatik, kemudian bagaimana senyawa aromatik itu dibuat di dalam tanaman atau kita kenal sebagai biosintesanya. Kemudian tanaman apa saja yang dapat mengandung senyawa-senyawa aromatik, kemudian ada sedikit terkait hubungan struktur dan aktivitas, kemudian bagaimana cara mengisolasi dan mengidentifikasi senyawa aromatik. Ya, oke. Nah, jadi senyawa aromatik itu adalah salah satu jenis senyawa atau salah satu golongan senyawa yang paling banyak ditemukan di dalam tanaman ya. Senyawa aromatik, ciri dari senyawa aromatik ya. Jadi dapat dilihat dari struktur kimianya di mana senyawa aromatik itu pasti mengandung gugus aromatik atau disebut sebagai gugus fenol ya. Ya, jadi heterocyclic aromatic ring. Nah, kenapa saya sebut fenol? Karena biasanya di situ ada hydroxyl group atau gugus OH seperti ini ya. Nah, senyawa aromatik itu seringkali menjadi penyusun zat warna di dalam tanaman ya. Jadi bersama-sama dengan klorofil dan karoten itu merupakan bagian dari zat warna di dalam tanaman. Oke, berdasarkan struktur kimianya, senyawa aromatik itu dapat kita temukan yang paling sederhana, contohnya senyawa fenol seperti ini, hingga senyawa yang kompleks, contohnya yang lebih kompleks dari fenol ini adalah senyawa yang namanya albanol A yang juga ditemukan pada Murus alba. Nah, senyawa aromatis ini berdasarkan polaritasnya itu saudara bisa menemukan senyawa aromatik yang polar ya. Kenapa dia bisa polar? Karena dia mengandung gugus-gugus gula ya. Jadi mengandung gugus glikosida. Nah, senyawa yang polar ini umumnya dia larut di dalam air. Nah, sehingga saudara temukan di mana? Saudara bisa menemukannya di dalam vakuola, karena vakuola itu isinya adalah air. Bagaimana dengan senyawa yang nonpolar? Apakah ada senyawa aromatik yang sifatnya nonpolar? Nah, senyawa aromatik itu juga ada yang nonpolar, bahkan lebih banyak yang nonpolar daripada yang polar ya. Jadi sifatnya lipofilik. Nah, jadi untuk membuat dia menjadi nonpolar itu seringkali gugus hidroksilnya atau OH-nya tadi itu termetilasi menjadi OCH3 ya. Jadi di bagian sini misalnya ya, di bagian OH-nya sini. Nah, di mana berada dia di dalam tanaman? Kalau yang sifatnya hidrofilik tadi saudara bisa temukan ada di vakuola ya. Sedangkan kalau itu sifatnya lipofilik, saudara akan menemukannya di bagian yang tidak ada airnya atau sedikit airnya. Di sana mungkin ada wax atau minyak ya. Nah, contohnya ada di dinding sel misalnya ya, atau misalnya di daun itu kan ada daun yang dilapisi dengan lapisan lilin. Nah, seperti itu saudara juga bisa menemukan senyawa aromatis di sana dan juga di sitoplasma ya. Nah, itu di mana kita bisa menemukan senyawa aromatis. Nah, sekarang berikutnya adalah terkait klasifikasinya ya.
Nah, klasifikasi ini kita lihat berdasarkan struktur kimianya. Berdasarkan struktur kimianya ini terbagi menjadi 6 kelompok ya. Kelompok pertama adalah senyawa simple fenol ya, atau fenol-fenol sederhana ya. Termasuk di dalamnya ada senyawa fenol, kemudian phenolic acid dan phenolic ketones ya. Nah, yang saya tulis di sebelah kanannya ini adalah kerangkanya ya. Kalau fenol itu karena hanya gugus benzen tadi, kemudian ada OH, maka ini karbonnya hanya 6 jumlahnya, maka ini disebut C6. Sedangkan phenolic acid itu C6 dan di gugus fenolnya nanti itu juga ada tambahan 1 karbon lagi, sehingga adalah C6 C1 ya, seperti ini. Nah, kemudian phenolic ketones itu adalah C6 C2 ya. Jadi ini kerangkanya. Itu adalah kelompok simple fenol ya. Kemudian kelompok yang kedua adalah fenilpropanoid. Nah, fenilpropanoid ini cukup banyak ya dan strukturnya bervariasi. Nah, ini dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama ada kelompok kumarin, kromon, kromen, benzofuran, dan lignan. Nah, meskipun strukturnya bervariasi, namun rangkanya itu sebenarnya adalah C6 dan C3. Ya. Kemudian kelompok ketiga itu ada santon. Nah, kalau santon, kalau saudara lihat pada kelompok A dan B ini cincinnya itu hanya 1 ya, cincin benzennya itu hanya ada 1. Sedangkan pada santon saudara bisa menemukan 2 cincin benzen ya. Ini ya, pertama jadi ada 2 cincin benzen dengan jembatan 1 karbon, maka kerangkanya adalah C6, C1 dan C6. Berikutnya adalah stilbenoid, ini juga ada 2 benzena ya, ada dua fenol ya. Sedangkan jembatannya itu ada 2 karbon ya, jadi C6, C2, C6. Dan yang berikutnya adalah quinon. Nah, quinon ini juga ada beberapa, ada benzoquinon, naptoquinon, dan anthraquinon. Dan yang terakhir adalah kelompok flavonoid dan tanin. Ini tidak akan saya jelaskan pada kuliah ini karena ini cukup banyak ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada kuliah yang lain ya. Jadi pada materi yang lainnya di kuliah ini, tapi di materi yang lain dijelaskan secara terpisah. Oke. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah simple fenol ya. Tadi saya sebutkan bahwa di sini hanya memiliki 1 inti benzena ya. Seperti saudara lihat pada kelompok fenol itu ada 1 inti benzena saja. Nah, kemudian pada inti benzena ini dapat mengandung beberapa substituen. Contohnya, substituen yang paling umum adalah hidroksil group atau OH. Nah, pada struktur yang seperti ini ada 2 hidroksil group terikat pada posisi 1 dan 4, sehingga ini disebut sebagai para hidroquinol. Ya. Kemudian kelompok berikutnya adalah phenolic acid dengan kerangka C6 ya. Jadi 6 ini adalah jumlah atom karbon pada cincin benzena ini, sedangkan C1 adalah 1 karbon di sini pada rantai sampingnya. Ya. Nah, contohnya ini adalah pada asam galat ya. Asam galat banyak ditemukan pada daun jambu bijian. Kemudian ada phenolic ketones ya, ini kerangkanya adalah C6, C2 ya. Jadi ada C6, kemudian ada dua karbon di rantai sampingnya ya. Jadi ini adalah phenolic ketones. Kenapa phenolic ketones? Karena ini adalah keton. Sedangkan phenolic acid yang tadi karena ini ada asam atau acid di sana ya. Oke ya. Tadi kita sudah mengenal struktur dari simple phenol. Nah, simple phenol fungsinya sebenarnya untuk apa di dalam tanaman itu? Jadi simple phenol ini biasanya adalah monomer ya. Jadi dia monomer, nanti kalau dia kemudian bergandeng-gandengan begitu akan membentuk suatu polifenol ya. Jadi dia biasanya adalah monomer.
Kemudian, simple phenol ini seringkali merupakan komponen dari, jaringan tanaman ya. Nah, ini berhubungan dengan lignin dan melanin. Lignin dan melanin ini adalah polifenol ya. Nah, jadi lignin dan melanin itu kalau dipecah-pecah nanti akan menghasilkan simple phenol. Ya, oleh karena itu kalau Saudara ingin mendapatkan simple phenol dari misalnya jaringan tanaman, itu Saudara harus melakukan hidrolisa terlebih dahulu, jadi memecah polifenolnya tadi ya. Nah, bagaimana kelarutannya? Tadi saya sebutkan ya bahwa ada yang sifatnya polar, ada yang sifatnya non-polar, ada yang hidrofilik, ada yang lipofilik ya. Jadi kalau yang hidrofilik otomatis dia sifatnya polar, maka Saudara bisa melakukan ekstraksi dengan menggunakan pelarut-pelarut organik yang sifatnya polar, atau Saudara bisa menggunakan kombinasi antara pelarut organik dengan air misalnya untuk meningkatkan polaritasnya. Misalnya Saudara menggunakan etanol 70%, nah berarti ada airnya ya, jadi etanol dikombinasi dengan air. Nah, bagaimana dengan yang sifatnya nonpolar? Tentu saja Saudara dapat menggunakan pelarut-pelarut yang nonpolar juga ya untuk melakukan ekstraksi, misalnya dengan menggunakan N-heksana ya, kloroform itu juga bisa dilakukan. Oke. Baik, ini beberapa contoh dari senyawa fenol ya. Tadi saya sebutkan bahwa satu inti benzena kemudian bisa ada modifikasi ya. Nah, tapi ini kenapa kok ada C juga, Bu? Ini bukan phenolic acid, bukan, karena tidak ada gugus asam ya. Jadi intinya begini, nah ini boleh jadi ada tambahan, ini parakresol. Nah, ini parakresol ini ditemukan pada Morus species ya. Dia merupakan essential oil juga dari Pimpinella anisum ya, atau adas manis. Kemudian ada katekol ya, seperti ini strukturnya, itu banyak ditemukan pada grapefruit ya. Grapefruit ini, kemudian alpukat juga bisa ditemukan ya. Senyawa fenol itu banyak dilaporkan memiliki kemampuan untuk membunuh mikroorganisme ya, atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme, sehingga aktivitas yang dilaporkan, bioaktivitas yang dilaporkan dari senyawa fenol banyak sekali berhubungan dengan aktivitasnya sebagai antimikroba ya. Contohnya sebagai antiseptik, sebagai desinfektan ya. Mungkin Saudara nanti juga akan menemukan dia sebagai antibakteri misalnya ya. Oke, nah yang berikutnya ini adalah contoh dari phenolic acid ya. Tadi ini sudah saya perlihatkan ya di slide sebelumnya adalah asam galat untuk gallic acid. Ini tadi saya sebutkan banyak ditemukan di daun jambu biji. Nah, ternyata juga dia banyak ditemukan di tanaman lain yaitu Caesalpinia sapan ya. Secang ya, ini biasanya dipakai di wedang uwuh ya untuk memberi warna wedang uwuhnya itu menjadi warna kemerahan ya. Nah, ada aktivitas antibakteri, antivirus ya, antifungi, antiinflamasi, antitumor dan astringin ya. Banyak sekali itu asam galat itu ya. Juga di antioksidan sebenarnya ya. Kemudian ada gentisic acid ya. Jadi ini cirinya ada asam di sini ya. Ini juga asam ya. Nah, ini ditemukan pada citrus spesies ya, pada rutaceae, kemudian juga pada Sesamum indicum ya. Ini memiliki aktivitas memiliki aktivitas antibakteri dan antivirus. Oke, baik. Nah, ini contoh lain dari phenolic acid ya. Saya rasa Saudara sudah banyak mengenal ya. Ini ya salicylic acid atau asam salisilat ya. Ini sangat terkenal di dunia farmasi ya. Jadi salicylic acid yang Saudara kenal sekarang itu tentu saja sudah merupakan hasil sintesa di laboratorium. Namun awalnya ini ditemukan ya diisolasi dari tanaman ya, tanamannya ini ya. Jadi ada dilaporkan dari beberapa tanaman, yaitu dari willow bark, yaitu bagian ininya ya, bagian kulit batangnya ya,
Salix species, kemudian ada Populus dan pada Viburnum. Ya. Nah, ternyata yang diisolasi sebenarnya itu adalah bukan asam salisilat. Yang diisolasi adalah salisin. Nah, salisin itu apa? Salisin adalah bentuk glikosida dari salicylic acid. Saudara lihat di sini ada tulisannya ini glukosa sebenarnya ya. Jadi dia sebenarnya adalah senyawa polar. Nah, bagaimana kok dia bisa berubah menjadi asam salisilat? Ternyata salisin yang merupakan senyawa glikosida ini ketika masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan terhidrolisa ya, gugus gulanya terhidrolisa, ini kan pecah ya, lepas gulanya menjadi gugus hidroksil, kemudian asamnya juga terdekomposisi, ini juga menjadi alkohol juga di sini ya. Makanya itu disebut sebagai salicylic alkohol. Nah, kemudian dari salicylic alkohol ini terjadi proses oksidasi. Nah, di sini ya terjadi oksidasi lagi di sini membentuk suatu asam ya, kembali lagi asamnya ya. Nah, terjadi oksidasi lagi menjadi asam salisilat ya. Gitu ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah yang memiliki gugus keton ya. Jadi fenolik keton cirinya adalah gugus karbonil di sini ya, atau keton ini ya. Ini contohnya pada asetofenon dan pada aposimin ini ya. Asetofenon ini didapatkan pada Urtica dioica ya. Ini memiliki aktivitas hipnotik ya. Kemudian pada aposinin ini Picorrhiza kuroa ini memiliki aktivitas anti asma ya. Baik, nah kita bergerak ke kelompok berikutnya ya. Kelompok berikutnya itu adalah fenilpropanoat ya, kelompok fenilpropanoat ya. Tadi saya sebutkan bahwa ini banyak sekali ya kelompoknya fenilpropanoat itu ya. Namun intinya dia terdiri dari kerangkanya terdiri dari satu benzena ya, satu inti benzen, kemudian ada 3 karbon di rantai sampingnya ya. Nah, ini kemudian bisa terjadi modifikasi juga sebenarnya ya. Nah, fenilpropanoat itu berasal dari namanya asam sinamat. Jadi secara biosintesa dia berasal dari mana? Dia berasal dari asam sinamat. Nah, kalau dirunut lebih jauh lagi, asam sinamat ini dari mana? Jadi asam sinamat itu berasal dari asam amino namanya fenilalanin. Nah, saudara bisa lihat ya kemiripan struktur kimianya ya di sini ya. Ini ada gugus NH2 di sini ya. Ini kemudian lepas menjadi ikatan rangkap ya menjadi asam sinamat. Nah, jadi ya kalau ditanya biosintesa fenilpropanoid dari mana? Jadi dari fenilalanin ya. Nah, fenilpropanoat itu kalau dikelompokkan itu menjadi 2 ya. Kelompok besarnya itu sebenarnya ada 2. Kelompok asam sinamat yang masih saudara bisa lihat struktur asam sinamatnya, kemudian yang kelompok berikutnya yang strukturnya sudah asam sinamatnya mungkin sudah tidak bisa dikenali dengan mudah ya, karena dia mungkin terjadi siklisasi ya, jadi ada modifikasi lebih lanjut di sana ya. Jadi modifikasi pada rantai sampingnya ini. Nah, ini terjadi pada lignan, kumarin, kromon, kromen dan benzofuran ya, nanti akan saya jelaskan. Oke, ini kelompok yang pertama adalah asam sinamat ya, asam sinamat dan turunannya yang saudara masih bisa lihat secara jelas bentukan atau bekas asam sinamatnya ya. Seperti ini ya, contohnya pada caffeic acid ya. Saudara masih bisa lihat ya, ini ada C6 kemudian C3-nya. Ya. Nah, caffeic acid ini banyak ditemukan pada
biji kopi ya, biji kopi baik yang masih hijau ya, belum masak, juga yang sudah dimasak seperti ini. Juga ada pada daun dan bunga Papaver somniferum, juga pada Digitalis purpure ya. Ini memiliki aktivitas antibakteri, anti jamur, antivirus, antioksidan, analgesik, antiinflamasi dan anti hepatotoksik ya. Masih banyak lagi juga yang dilaporkan dari nucleic acid ya. Nah, kemudian ini ada modifikasi pada C3 sidechain-nya yang tadi saya sebutkan ya. Jadi modifikasi yang pertama itu mungkin kita masih bisa melihatnya ya, bagaimana bentukan asam sinama tadi itu ya. Namun di sini yang hilang sepertinya misalnya hidroksil karbonil ya, karbonilnya CO-nya ya, asamnya kan tidak menjadi asam lagi, asamnya sudah terdekomposisi dan ini menjadi alkohol ya. Kemudian di sini ada tambahan gugus metoksi ya. Nah, tidak hanya hidroksil grup ini pada coniferil alkohol, kalau ini pada kumaril alkohol ya. Modifikasi lainnya misalnya ya dari bagian asamnya tadi OH-nya kemudian mengikat gugus lain ya seperti ini ya pada chlorogenic acid dan juga pada rosmarinic acid. Ya. Kemudian nah itu tadi modifikasi pada C3 side chain-nya. Nah, sekarang modifikasi lebih lanjut juga bisa ditemukan pada kelompok lignan ya. Nah, saudara tadi saya jelaskan ligninnya. Nah, sekarang lignan. Nah, apa bedanya lignin dan lignan ya? Jadi kalau lignan itu adalah dimer ya, dimer. Dia terdiri dari 2 unit fenilpropanoat. Nanti saya akan tunjukkan ya. Dan biasanya itu simetris. Ya, biasanya simetris ya. Namun kemudian bisa terjadi siklisasi atau oksidasi atau penambahan gugus fungsi lainnya sehingga bisa saja yang tadi awalnya simetris menjadi tidak simetris. Nah, pada lignan, substituen yang tadi saya jelaskan bisa ada hidroksil grup, bisa misalnya metoksi, namun juga saudara bisa menemukan itu adanya gugus glukosa di sana, glikosida, sehingga mengubah sifat polaritasnya menjadi lebih polar. Ya, oke. Nah, bagaimana dengan lignin? Kalau lignan tadi adalah dimer, sedangkan lignin, nah tadi sudah sedikit saya singgung, lignin ini adalah komponen penyusun dinding sel. Nah, lignin ini adalah polimer ya. Jadi lignin itu adalah polimer dan sedangkan jika dia didegradasi atau dihidrolisa, kita akan menghasilkan bisa menghasilkan fenol yang sederhana ya. Monomernya itu contohnya pada sumber ini adalah para kumaril alkohol, coniferil alkohol dan sinabil alkohol ya. Jadi dia ini adalah polimer ya. Kemudian, nah ini contoh dari struktur dari lignan ya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa dia bisa simetris, bisa tidak simetris gitu ya. Jadi ada 2 unit asam sinamat yang tergabung menjadi satu dan penggabungannya itu bisa menghasilkan struktur yang simetris. Jadi kalau dilihat di cermin dia seperti bercermin ya. Contohnya seperti ini ya pada filantin. Filantin ini adalah lignan yang ditemukan pada Phyllanthus niruri dan ini memberikan rasa sedikit pahit pada Phyllanthus niruri. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sudah saya tandai, ada yang saya beri nomor warna merah dan ada yang berwarna biru. Nah, ini kalau saya tarik garis di tengah-tengahnya, saudara akan melihat bagaimana bahwa keduanya itu adalah simetri seperti cermin. Nah, demikian juga pada akantosit. Nah, akantosit ini didapat dari Acanthopanax yang ginseng Korea. Ya, ini juga bagian tengahnya ya, bagian tengahnya seperti ini. Nah, jadi dia terjadi proses siklisasi ya. Nah, kiri kanannya juga ada di sini di gugus di inti benzennya ini juga ada substituen dan dia
terglikosilasi ya. Nah, saudara lihat ya, ini ya yang sebelah kiri sama dengan sebelah kanan ya. Jadi ini kalau ditarik garis seperti ini juga akan menjadi mirror image ya. Jadi ini juga yang contoh lignan yang simetris. Sekarang bagaimana contoh lignan yang tidak simetris? Nah, contohnya pada ini ya, yang di bawah ini. Kita tidak bisa ini membuat memutusnya jadi dua dan setangkupkan, itu tidak bisa ya. Ini jadi contoh lignan yang tidak simetris adalah burseran. Nah, lignan yang tidak simetris itu disebut sebagai neolignan ya, disebut sebagai neolignan. Oke, baik. Kelompok berikutnya adalah benzofuran. Ya, kelompok berikutnya ini adalah benzofuran. Ya, jadi sesuai dengan namanya, saudara akan menemukan satu inti benzena yang saya warnai merah ini. Kemudian dia tergabung dengan inti furan, ya, makanya namanya benzofuran. Ya, nah dari inti benzofuran ini kemudian bisa ada substituen-substituen lain ya, seperti halnya pada senyawa aromatik ya, ada yang lain tadi yang sudah saya jelaskan, bisa ada substituen gugus hidroksil, bisa ada OCH3, bisa juga terglikosilasi ya. Nah, ini beberapa contoh dari benzofuran, ada tremeton, dihydrotremeton ya. Apa sih bedanya ini dan ini kok namanya dekat ya? Ini ada dihydro ya. Apa yang hilang? Nah, ini kan hilang hidrogennya satu karena menjadi ikatan rangka ya. Kemudian ada juga toksol ya. Nah, ada informasi bahwa tremeton dan dihidrotremeton ini diisolasi dari Eupatorium urticeifolia. Ya. Nah, toksol itu juga demikian. Nah, senyawa-senyawa benzofuran ini ya, yang tiga ini yang saya tunjukkan di atas ini ternyata dia bisa menimbulkan toksisitas ya, toksisitas pada ikan emas, juga pada ini ya, pada sapi ya. Jadi kalau ini kalau sapinya makan ini ya, ini rumput-rumputnya ini ya, makan tumbuhan ini, maka ini masih akan masuk, jadi masuk ke air susu ya. Nah, masuk ke dalam air susunya itu ya, jadi cukup berbahaya. Kemudian ada benzofuran yang lainnya, kalau tadi strukturnya sangat sederhana ya. Nah, kalau ini lebih kompleks ya. Saudara masih mengenali ya di sini ya, ini juga di sini tambahan side chains ya. Kalau ini side chain-nya juga besar ya, tapi ini tetap adalah benzofuran. Ini contohnya alphanol A pada modus alpha. Nah, ini saya ingin memberikan contoh ini ya, bahwa kemotaksonomi ya, mungkin saudara sudah pernah mengenal istilah ini ya, kemotaksonomi. Jadi kemo kimia, taksonomi berhubungan dengan taksonomi tadi ya, berarti berhubungan dengan asal usul atau mungkin penamaan gitu ya, penamaan dari tanaman itu, bukan penamaan ya, apa ya, klasterisasi pengelompokan tanaman ya, jadi berdasarkan kimianya. Jadi ada hubungan kekerabatan. Apa sih hubungannya ya? Jadi disebutkan bahwa tanaman yang hubungan kekerabatannya dekat ya, berarti secara genetis juga mestinya dekat ya, sehingga kemungkinan dia menghasilkan senyawa kimia yang mirip, tidak mesti sama persis ya, tapi bisa saja mirip ya. Nah, itu dan sehingga kalau senyawa kimianya sama atau mirip, sehingga dihipotesakan bahwa tanaman itu yang kekerabatannya dekat bisa memiliki aktivitas yang sama, bioaktivitas yang sama, gitu ya. Nah, ini contohnya ya, alphanol A ya, alphanol A itu didapatkan dari Morus alba. Ternyata alphanol A ini memiliki aktivitas penurun tekanan darah ya. Kemudian ada molberofuran C dari jenis yang berbeda ya, ada Morus pombisis gitu ya.
ternyata setelah diisolasi dia memiliki aktivitas hipertensif juga ya, padahal strukturnya tidak sama persis ya. Namun ternyata masih bisa ya. Oke, contoh benzofuran berikutnya, jadi pada usnic acid ini ya, pada usnic acid ini yang diambil dari lichens ya, itu memiliki aktivitas tuberkulosis ya. Jadi saya contohkan di sini bahwa benzofuran itu bisa menghasilkan senyawa yang memiliki gugus atom cikiral ya, sehingga dia memiliki stereokimia ada di sana ya. Nah, ini ada plus dan minus ya di situ ya. Ini struktur yang minus tadi yang saya tayangkan ya. Berarti kalau plus di lawannya ya, lawannya berarti tinggal mengubah bagian ini saja ya. Oke, yang berikutnya adalah kumarin ya. Nah, kalau tadi benzen dan gugus furan. Nah, sedangkan kumarin itu dari asam sinama tadi, kemudian bagian ini ya, bagian rantai samping ini akan melingkar ya, melingkar ke sana seperti ini, dia akan membentuk struktur ya seperti ini ya. Nah, ini adalah namanya kumarin ya, terjadi proses siklisasi itu tadi ya. Kumarin sendiri dikelompokkan menjadi simpel kumarin, furanokumarin, dan piranokumarin. Ya, baik kita lihat ya strukturnya. Nah, simpel kumarin seperti ini ya. Jadi hanya terjadi proses siklisasi tadi, jadi membentuk lakton, ini namanya lakton. Nah, kemudian ada gugus samping ya, seperti ini, ada OH misalnya, atau yang seperti pada cikorin ini ditambahi glikosida ya. Nah, ada juga itu tadi simpel kumarin. Nah, ada juga yang kumarin itu setelah jadi kumarin terjadi itu ditambah gugus furan ya. Nah, ini ya. Jadi kumarin ditambah furan menjadi furanokumarin ya. Seperti ini contohnya ya. Beberapa furanokumarin itu ternyata dilaporkan dapat menjadi alergen ya, dapat menimbulkan reaksi alergi. Contohnya seperti ini ya, soralen ya. Soralen pada Xanthoxylum flavum ternyata memang dia memiliki aktivitas antituberkulosis, tapi ternyata dia juga menimbulkan reaksi alergi seperti ini ya. Kalau setelah terpegang kemudian terpapar sinar matahari. Nah furanokumarin itu berdasarkan bagaimana cara menggandengnya furan, gugus furan dengan kumarin itu dibagi menjadi dua. Ada yang substitusinya itu sifatnya linier, jadi seperti ini ya, di mana gugus furan itu terletak pada posisi 6 dan 7 seperti ini ya, jadi lurus. Nah, itu linier ya, itu ditemukan pada isopimpinelin dan soralen ini. Nah, yang berikutnya itu yang substitusinya adalah angular. Jadi kalau angular itu tidak lurus. Kalau tadi saudara saya sebutkan itu pada posisi 6 dan 7, tapi pada angular ini pada posisi 7 dan 8 ya. Jadi agak ke bawah sedikit sehingga tidak lurus ya. Nah, itu namanya substitusi angular ya. Ini contohnya ditemukan pada aflatoksin B1 ya, juga pada pimpinelin ya. Jadi saudara bisa lihat ya pada Pimpinella saxifraga tadi saya contohkan pada isopimpinelin. Nah, itu dia seperti ini ya. Kemudian yang di sini dia adalah yang angular ya. Oke. Nah, kelompok berikutnya dari kumarin ini ada namanya piran dan kumarin. Nah, piran itu berarti sebenarnya C-nya itu 6, tapi salah satu karbonnya itu diganti dengan oksigen ya. Nah, seperti ini. Piran, kumarin. Nah, sama dengan yang tadi, substitusinya juga ada yang linier seperti ini, dan satu lagi substitusinya angular ya. Oke, ini contohnya ya pada seselin ya. Seselin ini substitusinya adalah substitusi angular ya. Sedangkan pada santiletin substitusinya adalah substitusi linier
ya. Oke. Baik. Berikutnya adalah kelompok berikutnya adalah kromon dan kromen ya. Jadi kalau tadi saya sudah jelaskan kumarin, apa bedanya kumarin dengan kromon dan kromen? Nah, kalau kromon ini, nah jadi gugus karbonil dari laktonnya tadi saya pindah ke atas menjadi seperti ini, sedangkan kromen ketonnya hilang, dia menjadi ikatan tangkap pindah ke sana, jadi ini kromen. Ya, nah seperti ini. Nah, kromon ya, kromon ini sangat berhubungan dengan struktur senyawa aromatis berikutnya, yaitu senyawa flavonoid ya. Jadi sangat berhubungan ya senyawa kromon ya. Oke. Nah, ini ya contoh-contohnya. Nah, kalau tadi kumarin itu juga ada furanokumarin, ada piranokumarin. Ternyata pada kromon, nah pada kromon itu juga ada furan yang bergandengan dengan kromon sehingga disebut sebagai furanokromon. Pada senyawa namanya kelin ya, ini pada amifis naga. Kemudian ini contoh kromen ya, ada prosin ya. Nah, ini pada Agratina aromatica. Oke, ya. Senyawa berikutnya, kelompok berikutnya. Tadi saya sudah selesai menjelaskan fenilpropanoat ya, fenilpropanoat sudah. Sekarang saya akan menjelaskan berikutnya adalah santon ya. Nah, santon ini adalah senyawa flavonoid ya. Nah, kalau dilihat dari struktur kimianya ya, coba nanti saudara jawab di kolom komentar ya. Nah, santon ya, santon ini selain berhubungan secara biosintesis dengan senyawa flavonoid ya, dengan senyawa flavonoid, dia juga berhubungan dengan salah satu senyawa yang barusan saya jelaskan. Nah, ya coba dijawab di kolom komentar, itu berhubungan dengan senyawa apa ya. Harus jawab ya, semua harus menjawab pertanyaan saya. Silakan dijawab di kolom komentar ya. Baik ya. Nah, pada santon ya, pada santon ini sebelumnya tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa di sini yang tadi saudara mengenal ada 1 inti benzena, kalau di sini ada 2 inti benzena ya, yang saya warnai hijau dan yang saya warnai biru ini. Jembatannya di mana? Kan tadi ada C6, C1, C6. Jembatan C1-nya ini adalah di ketonnya ini ya, C1-nya di sini. Oke ya. Nah, nanti pada saat saudara dijelaskan flavonoid, saudara bisa membayangkan apa ya hubungannya ya dengan santon ini ya. Nanti saudara juga akan menemukan bahwa kalau saudara menemukan santon di tanaman itu, saudara juga akan kemungkinan menemukan flavonoid ya, karena ini sangat dekat secara biosintesa ya. Nah, ini juga banyak substituen ya. Umumnya substituennya itu adalah hidroksil group ya di inti benzenanya ini di kiri kanannya. Nah, dari hidroksil group itu kemudian bisa terjadi glikosilasi, jadi ada glikosida, bisa juga dia termetilasi ya. Nah, itu. Oke. Ini contohnya santonnya belidifolin ya. Pada Gentiana lactea juga demetil belidifolin. Ya, oke. Bedanya apa? Hilang ini loh metilnya ya. OCH3-nya hilang di sini. Ya, makanya jadi demetil. Oke. Nah, contoh berikutnya ya, contoh berikutnya adalah pada tanaman yang sangat saudara kenal ya. Ini banyak digunakan
saudara banyak menemukan produknya, baik itu untuk keperluan kosmetika, perawatan wajah misalnya, atau juga sebagai minuman ya, banyak ini ya, manggis ya. Jadi yang digunakan apa sih? Bagian perikarpiumnya ya. Jadi bukan buahnya yang putih ya, bukan yang putih-putih yang kita makan itu, tapi bagian perikarpiumnya. Mudah-mudahan saudara masih ingat bagaimana saat saudara praktikum farmakognosi ya, saudara menggunakan perikarpiumnya. Ya, jadi ini ada alfa mangostin ya, yang juga memiliki aktivitas sebagai antioksidan dan juga anti diabetes ya. Nah, ada juga yang norswertianolin ya. Nah, ini adalah contoh santon yang terglikosilasi ya. Nah, ada lagi santon yang terglikosilasinya itu tidak melalui OH di sini, tapi langsung glukosanya nempel pada cincin benzenanya. Makanya disebut di sini adalah C-glikosida. Kalau ini adalah O-glikosida karena nempelnya pada oksigennya. Ya, mangiferin ini ditemukan pada daun mangga. Ya, oke. Kelompok berikutnya adalah stilbenoid. Ya, stilbenoid. Nah, ini juga ada 2 cincin benzena, C6, C2, C6 ya, seperti ini ya. Nah, ini dibagi menjadi 2 kelompok, ada stilbendibensil, fenantren dan dihidrofenantren. Oke. Nah, oke, saya rasa saya lewati saja ini. Ini contohnya adalah stilben seperti ini ya. Jadi ada ikatan rangkap, bedanya sedangkan di bensil adalah tidak ada ikatan rangkap ya. Contohnya pada oksiresveratrol. Nah, ini juga terkenal ini sebagai antioksidan ya. Selain sebagai anti jamur ya. Kemudian dihidroresveratrol ya. Ini juga seperti ini ya, pada morus ya, pada buah-buah anggur juga ada ini resveratrol ini ya. Nah, ini contoh dibensil. Kemudian ini ada fenantren dan dihidrofenantren ya. Nah, sama fenantren ini ada ikatan tangkap, dihidrofenantren hilang ikatan tangkapnya. Baik. Ya, coba ini dijawab juga di kolom komentar ya. Ini apa ya? Ini stilben, dibensil, fenantren, apa dihidrofenantren ya. Silakan tuliskan jawabannya di kolom chat. Jadi pertanyaan saya ada 2 ya di materi ini. Yang pertama tadi ya struktur santon ya, dia berhubungan dengan senyawa flavonoid. Nah, tapi dia juga berhubungan dengan senyawa apa? Itu dijawab. Dan yang kedua ini, ya ini. Nah, oke. Kemudian ini adalah kuinon. Nah, kuinon ya. Ada kuinon. Nah, kuinon ini jadi apa sih intinya dari kuinon? Sebenarnya adalah 1 benzena, kemudian ada 2 gugus karbonil ya. Umumnya substituennya itu para, jadi pada posisi 1 dan 4 ya. Nah, dari kuinon ini, dari seperti ini, gugus seperti ini, dia bisa terikat dengan gugus fungsi yang lainnya. Umumnya itu adalah benzen ya. Seperti ini bisa ada 1, bisa ada 2 benzen ya. Oke ya. Nah, senyawa benzen ya itu adalah senyawa kuinon adalah senyawa yang berwarna ya. Jadi dia berwarna. Umumnya warnanya kuning ya. Jadi kalau saudara nanti dapatkan kuinon, umumnya itu kalau saudara lakukan misalnya kromatografi lapis tipis itu tanpa diberi warna apapun itu sudah langsung berwarna kuning di plat KLT-nya ya setelah dia terpisah ya. Nah, kuinon itu juga selain ditemukan pada tanaman, saudara bisa temukan pada mikroorganisme, saudara juga bisa temukan pada marine organisme, contohnya pada spons ya, itu juga ada ya.
Ada yang sifatnya lipofilik, ada juga yang sifatnya hidrofilik. Ya, ini contoh beberapa quinon yang sederhana ya, hanya satu quinon, kemudian ada rantai sampingnya, ya, kemudian ada juga yang seperti ini ya, yang terikat dengan dua inti benzena. Nah, sekarang klasifikasinya ya, ada 3 kelompok. Ada benzoquinon, ada naptoquinon, dan ada antraquinon ya. Ada 3 ya. Nah, yang pertama ya, oke ini skeletonnya ya. Skeletonnya saja ya, ini. Kemudian ini menjadi beberapa contohnya ubiquinon dan pastoquinon ya. Oke. Yang pertama adalah naptoquinon ya. Nah, naptoquinon itu di salah satu sampingnya dari inti quinon itu ada inti benzena yang lain ya. Jadi seperti ini ya. Ini skeletonnya dari naptoquinon ya. Naptoquinon itu juga bisa memberikan warna ya. Ini contohnya pada daun tanaman henna, Lawsonia inermis ya. Dia menghasilkan pigmen warna yang disebut sebagai lawson. Nah, itu yang kemudian kita gunakan untuk membuat hiasan ya. Biasanya kalau orang India mau menikah dibuat dihias seperti ini tangannya ya. Jadi itu henna ya. Jadi ternyata ini sudah lama, teknologi ini sudah lama digunakan sejak zaman dahulu ya. Jadi pada mumi ya, itu untuk menghias kukunya itu juga menggunakan ini. Dan ternyata tanaman ini juga digunakan dulu ya, zaman saya kecil itu daunnya itu ditumbuk, kemudian dikasih air sedikit ditempelkan. Nanti kukunya berubah menjadi ke orange, seperti orange begitu, warna orange ya. Nah, ternyata itu adalah prinsip ekstraksi sebenarnya ya. Jadi ketika kita menumbuk itu senyawa kimianya kan keluar ya, kemudian kita tempelkan. Ya, jadi sebenarnya prinsip ekstraksi juga ya. Nah, ternyata untuk meningkatkan warnanya tadi supaya lebih pekat ya. Jadi intinya memaksimalkan ekstraksinya, mengoptimalkan proses ekstraksinya itu bisa ditambah dengan asam ya. Jadi asamnya bukan asam kuat tapi asam lemah saja ya. Ya seperti ini. Mungkin bisa dicoba nanti. Misalnya daun pacar itu ya, namanya ini daun pacar ya kalau di Indonesia, itu ditumbuk, dikasih ditetesi cuka gitu ya. Coba terus kemudian ditempelkan di kuku saudara. Mestinya kalau berdasarkan teori ini akan menjadi lebih pekat ya warnanya. Oke, ini contoh naptoquinon yang lain adalah lapakol, ini pada Hibiscus teleaceus ya. Ini contohnya seperti ini ya, ini ada tambahan rantai samping ya, seperti itu. Kemudian ternyata naptoquinon itu ada juga yang dia dimer ya. Jadi ada 2 seperti ini, ada 2 naptoquinon dan bergandengan jadi satu, namanya binaptoquinon. Contohnya pada isodiospirin ya. Kemudian contoh lain ini juga sangat menarik ya. Tadi saya sebutkan bahwa pada quinon itu umumnya gugus karbonilnya atau ketonnya ini terikat pada posisi para, pada posisi 1, 4, 1 dan 4. Namun ternyata ada juga yang posisinya itu adalah orto ya, seperti ini, orto 1 dan 2 kalau orto itu. Nah, ini adalah ortonaptoquinon ya. Ini contohnya pada hibiscoquinon A ya. Oke. Nah, selanjutnya tadi ada naptoquinon, berikutnya adalah antraquinon ya. Nah, kalau tadi gugus benzennya itu hanya pada salah satu sampingnya, sekarang ini di kedua sisinya. Di kedua sisinya itu ada 2 benzen ya. Jadi airnya ada 3 cincin seperti ini ya. Nah, ini adalah antraquinon ya. Oke. Beberapa contoh antraquinon ya, contohnya ini adalah xenoside A ya. Ini ya, xenoside A itu diisolasi dari Cassia sena atau Cassia angustifolia atau pada Rheum palmatum ya, kelembak ya. Nah, ini ya ada 2 ternyata, dan ini ada glukosanya. Kemudian ternyata kalau ketika dia masuk ke usus ya,
saluran cerna kita, dia diubah menjadi bentukan lain ya. Jadi glukosanya lepas ya, hilang. Nah, jadi seperti ini. Bentukan ini namanya diantron ya, diantron. Kemudian aglikonnya, bentuk aglikon dari diantron. Kemudian ini lebih lanjut dikonversi menjadi bentukan antron. Jadi hanya satu saja ya, antrakoinonnya hanya satu. Ya. Nah, ternyata yang menimbulkan aktivitas itu bukan diantronnya, tapi adalah antron. Nah, ini menimbulkan efek laksatif. Makanya saudara mungkin pernah dapat informasi kelembak itu untuk obat urus-urus ya. Tadi karena efek laksatifnya ini ya, karena dia mengandung antrakinon. Ya. Nah, contoh lain adalah aloe emodin ya. Nah, ini juga selain pada Khasiasena, saudara juga bisa menemukan pada lidah buaya ya. Nah, makanya lidah buaya itu juga bisa untuk mempelancar buang air besar ya. Ini ada barbaloin, ada urdamisinolnya. Ini contoh antrakinon yang ditemukan kepada dari mikroorganisme yaitu Streptomyces species ya. Oke, ya tadi saya sudah menjelaskan bagaimana struktur dari senyawa aromatis ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendeteksi adanya senyawa aromatis ya? Cara sederhana adalah dengan menggunakan reaksi warna ya. Yang pertama adalah menambahkan veriklorida 1% ya. Veriklorida 1% ini dibuat dalam air atau bisa juga dibuat di dalam etanol ya. Nanti kalau ini digunakan sebagai pewarna, dia akan memberikan warna-warna seperti ini ya. Green atau hijau, merah gitu ya, ungu atau kehitaman tergantung pada jenis senyawa aromatisnya ya. Kemudian yang bisa dilakukan lain masih juga bisa memanfaatkan reaksi warna, itu adalah dengan kromatografi lapis tipis. Jadi pada kromatografi lapis tipis ini sangat diperlukan terutama kalau saudara memiliki sampel ekstrak, di mana ekstrak itu senyawa kimianya pasti banyak ya, dan itu bisa berbagai macam golongan sehingga saudara memerlukan teknik untuk memisahkan antara senyawa kimia satu dengan senyawa kimia lainnya. Makanya thin layer kromatografi ini akan sangat bermanfaat ya. Jadi setelah terjadi proses pemisahan, kemudian saudara bisa mendeteksinya ya. Dideteksi dengan apa? Nah, yang pertama bisa dideteksi dengan lampu UV ya. Saudara masih ingat ya, senyawa apa yang bisa dilihat di bawah UV adalah senyawa yang memiliki gugus kromofor ya. Salah satu gugus kromofor itu adalah yang memiliki ikatan rangkap begitu ya, ikatan rangkap terkonjugasi. Nah, otomatis senyawa fenol ini sudah memenuhi kriteria itu sehingga saudara akan bisa melihatnya di bawah lampu UV. Nah, cara lain saudara bisa menggunakan reagen pewarna, contohnya adalah vanilin asam klorida atau vanilin asam sulfat bisa ya. Ini senyawa-senyawa fenol nanti akan memberikan warna kemerahan ya. Kemudian juga bisa digunakan dengan DNP ya. DNP ini untuk mendeteksi adanya gugus karbonil. Misalnya tadi yang ada gugus karbonilnya itu ada pada santon ya, kemudian quinon kan ada itu ya. Nah, itu bisa digunakan untuk mendeteksi selain beberapa senyawa fenolik itu contohnya pada quinon yang tadi saya sebutkan itu adalah senyawa yang berwarna ya. Nah, ini jadi kalau saudara ingin tadi ya sudah disebutkan bahwa itu pasti UV aktif ya karena ada ikatan rangkap terkonjugasi. Nah, kemudian saudara juga bisa melakukan identifikasi menggunakan penggeseran panjang gelombang ya. Jadi patochromic shift in alkali contohnya. Jadi kalau di dalam etanol jadi misalnya senyawa kimianya itu jadi kumarin nih contohnya ya. Jadi kumarin saja di dalam etanol dia akan ada
akan muncul di panjang gelombang maksimum 227 dan 310. Namun ketika kita tambahkan alkali di sana, contohnya adalah NaOH misalnya ya, dia akan bergeser ya, ini batu chromik shift, yaitu pada panjang gelombang lebih tinggi 335. Nah, yang lebih spesifik lagi adalah kita melakukan dengan menggunakan nuklear magnetic resonance ya. Jadi senyawa fenolik itu di proton NMR memiliki ciri khusus ya, dia akan memunculkan serapan ya atau sinyal pada daerah sekitar 6-7 ppm ya, itu sangat spesifik untuk aromatic compound ya. Ada juga muncul kita bisa melihatnya pada daerah 170 sampai 200 kalau itu ada gugus karbonil ya, itu pada karbonnya. Ya, ini kalau karbon. Oke. Nah, tadi bagaimana mendeteksinya, sekarang bagaimana memisahkan ya. Jadi pada prinsipnya tidak ada cara khusus untuk memisahkan senyawa aromatis ini dibandingkan dengan senyawa-senyawa lainnya ya. Jadi saudara bisa menggunakan teknik pemisahan-pemisahan yang umum dilakukan ya. Misalnya saudara mau menggunakan kromatografi lapis tipis preparatif bisa juga ya. Kemudian menggunakan kromatografi kolom ya seperti ini, kolom lambat ya, ini gravitasi juga bisa, atau menggunakan flash kolom ya, ini vacuum liquid chromatografi juga bisa menggunakannya. Dan kalau sampelnya sedikit misalnya ya, saudara bisa menggunakan HPLC ya. Jadi sebenarnya tidak ada teknik tertentu untuk memisahkan senyawa fenolik itu. Jadi semua teknik bisa dipakai ya, tergantung kepada pemisahannya dari masing-masing senyawa tadi itu ya. Nah, ini kalau ini deteksi dengan menggunakan GC itu juga bisa dilakukan ya. Jadi GC tidak untuk pemisahan tapi digunakan untuk deteksi bisa ya. Ini bisa. Ini contoh pemisahan senyawa kumarin pada HPLC ya. Saudara bisa melihat seperti ini. Kemudian ini adalah salah satu contoh simple fenol ya, simple fenol pada pada NMR-nya ya. Jadi salnya terlihat seperti ini ya. Ini ada aldehida, itu terlihat pada serapan daerah 9,5 sampai 10. Ini yang saya beri nomor 2. Kemudian ini adalah cincin aromatisnya, ada 2 hidrogen. Saudara, karena ini simetris, saudara hanya akan melihat satu signal. Kemudian ada OCH3 metoksi, ini juga karena simetris, saudara juga akan hanya melihat satu, karena ini bertumpuk satu sama lain. Ini contohnya pada serine aldehyde ya. Nah, contoh lain ini adalah pada xanthan ya. Ini contoh UV spektrum pada xanthan ya. Ini banyak sekali ya panjang gelombang maksimumnya ya. 258, 283, 318 dan 337. Kemudian ini ada IR-nya ya. Saudara lihat di sini ada OH stretching, juga ada CO di sini ya. Dan ini bagaimana proton NMR-nya ya. Jadi daerah sini yang saya tunjukkan ini, daerah 6 sampai 7 ppm adalah daerah cincin aromatisnya ya. Kemudian karena ini ada gugus glukosa di sini, saudara juga akan melihat di daerah serapan ini ya, biasanya 3 sampai 5 ppm. Kemudian ini adalah karbonnya ya. Nah, baik. Ini adalah beberapa buku yang bisa saudara baca untuk melengkapi pemahaman saudara terkait kuliah senyawa aromatik. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa pertanyaan saya ada 2, dijawab di komentar ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.